anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan yang sangat mulia, penuh barokah, ampunan dan magfirah, yaitu bulan suci Ramadan, yang di dalamnya terdapat malam-malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah tadabbur Al-Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini bertepatan dengan hari ke-18 Ramadan. Seperti biasa jadwal sebelumnya secara rutin Tolong mikrofonnya. kita telah mengundang penceramah tamu dan alhamdulillah Ustadz Akbar telah hadir di tengah-tengah kita dengan mengambil tema makna dan keutamaan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Insya Allah pada sore hari ini kita berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan mendengarkan ceramah hikmah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Akbar Saleh. Beliau ini merupakan alumnus dari Al-Bait International University di Kompiran dan sekarang merupakan pimpinan dari Hauzah Khotamun Nabiyyin di Jakarta. Baiklah Bapak Ibu, selepas ceramah nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab bersama Ustadz Akbar, dan di akhir acara kita mohonkan kepada Ustadz Akbar untuk memberkahi acara ini dengan pembacaan doa. Baiklah, tanpa berpanjang kata, kita akan mendengarkan ceramah hikmah Ramadan dengan mengambil tema makna dan keutamaan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar bersama Ustadz Akbar Saleh. Kepada Ustadz Akbar Saleh dipersilahkan. Tafadhol ya Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي كتب الصيام في شهر رمضان وجعل ليلة القدر فيه وأنزل القرآن فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما بقية الله في الأرضين وجعلنا وإياكم من أخوانه وأنصاره. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para jamaah tadarus dan tadabbur Al-Qur'an yang kami muliakan dan kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak menyebutkan satu persatu, tetapi sungguh kami sangat bangga bisa ikut serta ambil berkah di majelis yang penuh dengan berkah ini.
apalagi majelis yang senantiasa mengkaji tentang Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih mulia, amal yang lebih agung, yang penuh dengan keberkahan, melebihi Al-Quran dan melebihi tadabbur Al-Quran. Karena itu sekali lagi saya sangat berbahagia bisa mengambil berkah dari majelis yang sangat-sangat mulia dan agung ini. Oleh karena itu, di awal saya menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya karena saya sebenarnya tidak memiliki ilmu pengetahuan apa-apa. Saya murid abadinya Ustadz guru kita semua, Ustadz Rusli Malik, sangat kita hormati dan sangat kita kagumi. Tapi karena ini adalah amanah, apalagi diminta untuk menyampaikan pesan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Walaupun saya sendiri tidak mampu untuk membahas tema ini, tetapi demi untuk meraup berkah, maka saya menerima amanah ini. Karena itu mohon maaf sebelumnya ketika ada kekurangan, ada kesalahan di dalam penyampaian dan kajian kita pada kali ini. Lailatul Qadar, tidak ada yang bisa mengkaji dan begitu pula menelusuri hakikat daripada Lailatul Qadar tersebut. Akal pastinya tidak sanggup untuk bisa menjangkaunya. Hati siapapun tidak bisa untuk menyentuhnya. Satu-satunya referensi kita, rujukan kita untuk mengetahui dan mengenal sekilas tentang Lailatul Qadar adalah Al-Quran beserta Rasulullah dan Ahlul Baitnya yang suci. Hanya mereka lah yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengenal Lailatul Qadar ini. Itu pun juga globalnya saja, itu pun juga hanya umumnya saja. Dan ayat Al-Quran sendiri menjelaskan tentang Lailatul Qadar, tidak menjelaskan secara rinci dan komprehensif serta menyeluruh, tetapi intinya adalah menyampaikan dan ingin memberikan pesan dan rasa kepada kita semua betapa agungnya dan betapa mulianya dan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Lailatul Qadar tersebut. Dan tidak ada alasan bagi kita menyepelekannya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghiraukannya, tidak ada alasan bagi kita untuk menyanyiakannya. Murni pesan utamanya adalah memberikan betapa agungnya, betapa dahsyatnya, betapa tak terhingganya kemuliaan Lailatul Qadar tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar, kita akan merujuk kepada Al-Quran sebagaimana surah yang telah dibaca oleh Ibu tadi dan pula di muqaddimah saya tadi, yaitu surah Al-Qadar. Tapi sebelumnya ada beberapa muqaddimah, ada beberapa pendahuluan yang perlu mungkin saya ulang, bukan yang saya sampaikan karena pastinya kita semua sudah tahu, cuma sekedar pengulangan apa yang telah kita ketahui bersama. Pertama, tentang kemuliaan bulan Ramadan sudah tidak asing lagi bagi kita, tentang keutamaan dan keagungan bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan keagungan Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar ini banyak sekali ya, sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan tentang keagungan Lailatul Qadar ini. Tetapi tidak apa-apa kita ya bertabaruk dengan beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan dan keagungan malam Lailatul Qadar ini. Di dalam kitab Wasailul Syiah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menceritakan tentang dialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Musa, ilahi uridu qurbaka. Ya Allah, aku ingin bertaqarrub kepadamu. Qala qurbi liman istaiqadha lailatal qadar. Allah berfirman kepada Musa, bertaqarrub kepada aku adalah bagi siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar. Kemudian Musa lagi bertanya, ilahi uridu rahmataka. Wahai Tuhanku, aku ingin rahmatmu. Qala, berfirman, rahmati liman rahimal masakin Lailatul Qadar. Rahmatku, kasih sayangku bagi siapa yang merahmati, yang mengkasih sayangi orang-orang miskin di malam Lailatul Qadar. Qala ilahi uridul jawaza ala sirat. Kemudian Nabi Musa berkata lagi kepada Allah, wahai Tuhanku, aku ingin melewati siratul mustaqim. Allah berfirman, zalika liman tasaddaqa bisadaqatin lailatul qadar. Itu bagi siapa yang bersedekah dengan sebuah sedekah pada malam Lailatul Qadar. Qala ilahi uridu min asjaril jannah wa samariha. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, aku ingin pohon-pohon surga dan buah-buahnya. Qala dzalika liman sabbaha tasbihatan fi lailatul qadar. Allah berfirman, itu bagi siapa yang bertasbih dengan sebuah tasbih pada malam Lailatul Qadar. Qala ilahi uridun najata minan nar. Wahai Tuhanku, aku ingin selamat dari api neraka. Qala dzalika liman istaghfara fi lailatul qadar. Allah berfirman, itu bagi siapa yang beristighfar pada malam Lailatul Qadar. Qala ilahi uridu ridhoka. Musa terus minta pada Allah, ya Allah, aku ingin ridhomu. Qala ridhoi liman sholla raka'ataini fi lailatul qadar. Allah berfirman, ridhoku bagi siapa yang sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat beberapa permintaan dan begitu permintaan Nabi Musa dan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan itu sangat singkat, sangat sederhana, tapi bisa memberikan segala-segalanya. Itu menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar ini merupakan wadah yang penuh dengan keberkahan, sehingga dengan hal yang kecil, hal yang sedikit, hanya dengan satu tasbih, ya, itu bisa memberikan kepada kita semua pepohonan dan buah-buah yang ada di surga. Hanya dengan satu sedekah, kita bisa melewati siratul mustaqim. Ya, hanya dengan mengasihi orang-orang miskin, kita bisa mendapatkan tumpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya berkah. Barokah. Berkah itu dari kata birkah. Birkah itu kolam. Kolam dahulu itu tidak diairi, tetapi bersumber dari mata air. Mata air itu ya tidak kelihatan, sedikit kelihatannya keluarnya, tetapi bisa memberikan air sebanyak-banyaknya, bisa mengairi sungai sepanjang-panjangnya dan seluas-luasnya. Tadi bersumber dari hal yang tidak begitu kelihatan, dari hal yang kecil. Berkah itu kelihatannya sepele, tetapi hasilnya, kualitasnya sangat luar biasa. Di luar daripada
perhitungan manusia biasa, di luar daripada perhitungan matematika. Sederhana tetapi sangat luar biasa manfaatnya. Maka dikatakan berkah itu adalah khair katsir, kebaikan yang begitu banyak. Sederhana tetapi memberikan kebaikan yang begitu banyak. Lailatul Qadar, puncaknya keberkahan. Puncaknya dari seluruh keberkahan. Hal yang terkecil saja akan memberikan manfaat yang begitu besar. Kemudian ada juga riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat diceritakan kepada Rasulullah bahwasanya ada seseorang laki-laki dari Bani Israel senantiasa mengangkat senjata selama 1000 tahun melawan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala selama 1000 tahun. Kemudian fata'ajjaba min dzalika ajaban syadidan. Rasulullah sangat kaget. Masa ada orang sampai 1000 tahun berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rob, ja'alta ummati aksarul umam a'mar. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau menjadikan umatku adalah umat yang paling pendek umurnya dari umat-umat yang lain. Hanya 60, 70, 80 tahun. Sementara umat sebelumnya ada sampai ratusan tahun. Apalagi jika diisi dengan amalan yang berkualitas. Wa aqalluha a'malan. Dan engkau menjadikan umatku paling sedikitnya perbuatan. Karena waktu yang sedikit sehingga kuantitas amal pun juga pasti sedikit. Fa'atahullah lailatul qadar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Lailatul Qadar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr alladhi hamala Israil as-sila fi sabilillah. Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 tahun yang dilakukan oleh orang Bani Israel tersebut. Sedikit waktunya, sedikit umurnya, singkat umurnya, tetapi diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk berlipat kali ganda amalannya. Ada Lailatul Qadar yang diberikan kepada umat Rasulullah, sehingga di situ bisa menutupi 1000 bulan, bisa menutupi 83 tahun dari apa yang dilakukannya. Ini merupakan karunia yang luar biasa bagi kita semua. Ya, maka Lailatul Qadar itu merupakan nikmat yang teragung ya bagi kita semuanya. Diberikan satu malam yang mana bisa menutupi semua amalan-amalan kita, bisa menggantikan, bisa melebihi seluruh amalan-amalan kita selama 83 tahun. Bahkan disebutkan dalam tafsir 1000 bulan itu sebenarnya adalah ya hanya membahasakan banyak sekali, bukan betul-betul hanya 1000 bulan, bisa lebih, bahkan berlipat kali ganda. Jadi itu keutamaan ya sekilas tentang keutamaan bulan ya suci, tentang Lailatul Qadar. Ya, kita sudah mengetahui bersama betapa agungnya, betapa mulianya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bersama, kenapa bisa? Apa falsafahnya? Keberkahan yang melimpah pada malam Lailatul Qadar. Kenapa bisa malam Lailatul Qadar itu memberikan keberkahan yang begitu besar, yang tak terhingga, yang tak terbatas? Perlu kita ketahui bersama ya bahwasanya ya alam semesta ini itu memiliki hakikat, memiliki realitas, memiliki wujud yang nyata, yang merealita, ya, yang menghakiki, yang mana terhubung dengan seluruh alam.
ada sedikit file yang mungkin saya mau tunjukkan di sini, sekedar gambaran, mungkin bisa saya bagikan. Ini ada untuk melihat alam, untuk mengenal alam semesta kita, atau untuk mengingatkan kembali tentang ya, alam semesta yang ada, apa yang kita tempati ini. Ya, pertama ini ada ya sorotan daun, ya, pohon, salah satu pohon yang ada di bumi kita. Itu zoomnya sekitar 1 meter. Zoom 1 meter, kemudian kita zoom lagi 10 meter. Kemudian kita zoom lagi 100 meter. Kemudian kita zoom lagi 1 kilometer. Sudah makin kecil. Kemudian kita zoom lagi 10 kilometer. Kemudian kita zoom lagi 100 kilometer. Kemudian kita zoom lagi 1000 kilometer. Kemudian kita zoom lagi sudah 10.000 kilometer. Kemudian kita zoom lagi ya sudah 100.000 kilometer, ya sudah buminya yang kelihatan. Kemudian kita zoom lagi 1 juta kilometer, sudah ada rotasi ya, putaran planet di situ kelihatan. Kemudian kita zoom lagi 10 juta kilometer. Kemudian kita zoom lagi 100 juta kilometer. Kemudian kita zoom lagi 1 miliar kilometer. Ini galaksi kita, kata surya kita. Jadi saya minta maaf yang memberikan ilustrasi seperti ini ya, untuk menunjukkan keagungan dan sekaligus pengenalan kembali ya tentang bagaimana hubungan alam kita ini dengan alam malakut, dengan alam yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Ini 1 miliar kilometer, seperti ini kira-kira jangkauannya. Kemudian 10 miliar kilometer, ini masih ya, galaksi kita. Kemudian 100 miliar kilometer, ini masih ya, langit pertama, masih galaksi kita. Kemudian 1 triliun kilometer. Kemudian 1 tahun cahaya. Ukuran jauhnya 1 tahun cahaya. Kemudian 10 tahun cahaya. Kemudian susung lagi lebih jauh lagi ya 100 tahun cahaya. Kemudian kita zoom lagi lebih jauh lagi 1000 tahun cahaya. Kemudian zoom lagi 10.000 ya, tahun ya cahaya. Ini masih di galaksi kita. Masih di tata surya kita, di langit pertama. 100.000 tahun cahaya. 1 juta tahun cahaya. Barulah setelah itu ya 10 juta tahun cahaya. Ya, nah setelah itu tadi 10 tahun cahaya, 10 juta tahun cahaya, itu baru langit pertama. Baru antariksa kita, baru galaksi kita. Nah, kemudian ditutupi lagi, dilingkupi ya, oleh langit kedua yang jauh lebih luas daripada langit kita. Karena sistem sebenarnya alam itu semuanya saling meliputi, bukan terpisah-pisah, bukan bertingkat-tingkat seperti tingkatan bangunan, terpisah-pisah, tetapi saling meliputi, saling melingkari. Nah, langit kedua itu meliputi, melingkari langit pertama dan jauh lebih luas daripada langit pertama. Kemudian langit ketiga, bagaimana jaraknya luas sekali. Kemudian
terus ya langit keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, sampai langit ketujuh. Nah, inilah disebut dengan alam mulk, alam materi. Antariksa kita saja, langit pertama baru 0, berapa persen yang bisa tersingkap, yang bisa terjangkau oleh para astronom kita. Bagaimana dengan sampai ke langit ketujuh sana, tapi ini pun masih alam materi. Ini masih disebut dengan alam mulk. Masih disebut dengan ya alam mulk. Alam mulk. Nanti setelah alam mulk, nah disitulah baru masuk ke alam malakut. Nah, alam malakut ini sudah alam non materi. Di sanalah hakikat-hakikat menyatu. Di sanalah ya hakikat-hakikat menguat. Dan di sana sudah tidak ada lagi dimensi materi, yaitu 3D, 3 dimensi. Tidak ada waktu lagi di sana, sudah tidak ada lagi tempat di sana, dan sudah tidak ada lagi ruang di sana. Yang mana alam mulk, ya, 7 langit ini, ya, itu ada dilingkari dengan alam barzah. Alam barzah itu adalah alam perantara, ya, antara 2 alam yang berbeda. Seperti alam dunia dengan alam akhirat, yang memperantarai adalah alam barzah. Nah, begitu pula juga yang memperantarai antara alam mulk dengan alam malakut itu adalah barzah. Ya, ilustrasinya seperti misalnya air tawar, air sungai yang ke laut, ya tidak langsung bercampur dengan air laut, tapi dia memiliki proses berapa lama, akhirnya baru menyatu dengan air laut. Dan itu prosesnya itu disebut dengan barzah, masa-masa transisi, masa-masa peralihan. Karena tidak bisa langsung alam mulk itu langsung menyatu dengan alam malakut. Alam yang materi langsung menyatu dengan alam malakut. Nah, ada alam barzah. Nah, alam malakut yang paling pertama yang meliputi alam kita ini adalah alam lauh. Nah, disitulah dalam Al-Quran disebutkan lauhul mahfuz. Disitulah alam lauh. Kemudian setelah itu, ya, ada lagi yang meliputi alam lauh, yaitu alam kolam. Nun wal kolami wama yasturun. Kemudian alam lagi lebih luas daripada itu, yang meliputi semua alam yang telah disebutkan tadi itu, alam kursi. Kursius samawati wal ardh. Wasi'a kursius samawati wal ardh. Luas kursinya meliputi langit, seluruh langit dan bumi. Kemudian diliputi lagi oleh alam arsy. Setelah arsy, setelah kita arsy meliputi semuanya. Jadi dia tidak terpisah dari alam kita, tidak terpisah dari alam kursi, tetapi mencakupi. Tidak terpisah-pisah, tetapi meliputi. Nah, barulah kemudian alam arsy inilah alam yang tertinggi. Barulah kemudian Ar-Rahman alal arsy istawa. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang berada di atasnya arsy. Yang meliputi semuanya alam itu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memiliki akhir dan sudah tidak memiliki awal dan meliputi seluruh alam. Itulah yang kita baca dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Nah, di antara alam-alam yang Allah atur, yang Allah susun, yang Allah tadbir, masih banyak lagi alam-alam yang lain, tergantung dari perspektif kita ya membaginya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam ini. Nah, di sini ya bisa mungkin diingat
ilustrasi ini ya, karena hal ini nanti kita akan jelaskan ya, selalu kita akan kaitkan ya dengan ilustrasi ini ya, dengan media ini di saat nanti kita menjelaskan surah ya Al-Qadar, sehingga kita bisa memahami namanya turun itu apa ya, dan kenapa Lailatul Qadar itu bisa menjadi malam ya, yang begitu mulia, bisa ya menutupi bahkan bisa melebihi ya 1000 bulan. Nanti kita akan ya, kaitkan dengan itu, karena seperti tadi di awal ya saya sampaikan ya, berbicara tentang Lailatul Qadar, Al-Quran pun di saat berbicara tentang Al-Qadar yang paling ditekankan adalah keagungannya Lailatul Qadar. Makanya saya juga membawakan ini untuk menunjukkan betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana kita mengenal alam kita ini dan diri kita ini. Ingat alam mulk ya, itu alam materi kita. Kemudian mulai dari alam laut, di situ sudah mulai alam malakut, sampai akhirnya semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi disinilah ya hakikat mewujud. Semuanya ya hakikat itu ya mewujud di alam semesta ini. Dan disitulah terhubungnya antara ya manusia, makhluk bumi ya dengan sampai ke alam arsy, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mengaji, kita mentadaburi Al-Quran, itu bukan hanya sekedar pekerjaan pikiran, bukan hanya sekedar pekerjaan lisan, bukan hanya pekerjaan jismani, tetapi keterhubungan kita dengan yang maha kuasa, zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterhubungan kita dengan hakikat, dengan realitas. Makin kuat hubungan kita dengan realitas, maka makin kuat pengaruhnya dalam diri kita. Makin kuat kesempurnaan berpengaruh dalam diri kita. Makin kuat pengaruh kesempurnaan berpengaruh kepada kita. Karena itu ya, tadi saya sampaikan di awal ya, sebenarnya tidak punya kemampuan ya, tetapi untuk bertabarruk dengan majelis yang sangat mulia ini, yang selalu mentadabburi Al-Quran, yang selalu mengkaji Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran di majelis yang sangat luar biasa ya, yang mana selalu terhubung dengan hakikat, terhubung dengan realitas, sehingga jiwanya terus menyempurna. Jadi semakin manusia terhubung ya dengannya, maka pengaruhnya semakin kuat. Ya, seperti misalnya kita sering melakukan peringatan Maulid Rasulullah, sering kita mengkaji tentang sosok hidup Rasulullah. Makin banyak yang kita ambil spirit dari Rasulullah, kesan dari Rasulullah, pelajaran-pelajaran dari Rasulullah, maka makin menghidupkan jiwa kita. Kita memperingati haulnya cucu Rasulullah, Imam Al-Husain. Makin banyak yang kita ambil spirit, ambil pelajaran indah, ambil perasaan kita dari apa yang menimpa cucu Rasulullah, maka makin besar pengaruhnya untuk menghidupkan jiwa kita, pikiran kita. Sangat luar biasa pengaruhnya dalam mencerahkan ya diri kita. Kita bisa rasakan sendiri. Ya, bahkan ya, di dalam ilmu psikologi ya, ada ya, disebut dengan the law of attraction, yaitu aturan tarik menarik. Aturan tarik menarik ya, yaitu ketika kita berpikiran positif dan terus kontinu kita berpikiran positif, maka hal positif itu akan mewujud dalam diri kita. Itu pula sebaliknya, ketika kita senantiasa berpikir negatif ya, dan terus berlanjut, maka lambat laun
ya negatif itu pun juga akan menguat dalam diri kita. Tapi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Islam datang dari awal sudah ada ya, hukum law of attraction, hukum tarik menarik, tapi lebih luas daripada apa yang dikaji ya dalam ilmu ya, psikologi. Yaitu ya ada wirid, ada zikir, ada tadabbur Quran, ada ibadah. Itu semuanya bagaimana supaya kita menarik hakikat-hakikat yang ada di atas sana, yang ada di alam malakut sana. Bagaimana kita bisa terhubung dengan alam malakut sana. Ibadah, syariat, ilmu, ma'rifah, ya, itu semuanya adalah ya, masuk dalam hukum sunnatullah yang dibahasakan oleh ya dalam ilmu psikologi adalah law of attraction. Yang mana kita bukan hanya menarik rezeki, tetapi kita menarik sang pemberi rezeki. Bukan hanya menarik kebahagiaan-kebahagiaan duniawi, tetapi kita menarik yang memberikan kebahagiaan, sumber daripada kebahagiaan itu. Maka pengaruh terhadap jiwa kita, terhadap hakikat kita itu jauh lebih kuat dibanding ya hanya sekedar memikirkan ya materi-materi yang ada, dan semuanya memang bisa tertarik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, baik yang ditarik itu pula yang menarik. Jadi bukan sekedar perbuatan pikiran, hati, ya, atau jismani, tetapi setiap ya, ibadah yang kita lakukan, setiap lafaz Quran yang kita baca, apalagi maknanya yang kita tadabburi, itu memberikan keterhubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncaknya realitas, puncaknya wujud, puncaknya kenyataan. Jadi bukan hanya makna saja, bahkan bahasa lafaz Al-Quran saja itu memiliki hakikat. Memiliki hakikat. Bukan hanya maknanya saya memiliki, bahasanya pun punya hakikat. Lafaznya pun punya hakikat. Dalam pemilihan kata, pemilihan huruf bahkan dalam Al-Quran itu sesuai dengan hukum realitas yang ada. Tidak lepas daripada hukum realitas yang ada. Maka walaupun kita tidak mengetahui maknanya, tetap dia akan memberikan keterhubungan dengan wujud yang hakiki. Tetap menggiring dan mentarbiyah dan mendidik jiwa kita ini ya, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena susunan lafaz bukan seperti susunan lafaz pada buku-buku pada umumnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyusun. Ini sesuai dengan irama keharmonisan ciptaan seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, membaca Al-Quran itu bisa menyembuhkan bahkan penyakit badan. Dengan hukum keseimbangan yang ada dalam Al-Quran. Karena ya penyakit kebanyakan ya muncul itu karena adanya yang berlebihan atau adanya yang kekurangan, adanya yang tidak seimbang di dalam badan kita. Maka penyembuhan pada umumnya itu adalah menstabilkan, menormalkan, mengharmoniskan unsur-unsur yang ada pada ya dikurangi, kurang ditambah sehingga kembali ke titik normal. Al-Quran ya, bahkan susunan kata, bahkan susunan hurufnya itu sangat tersusun rapi sehingga ketika kita ucapkan lidah kita ya, akan mempengaruhi seluruh saraf-saraf kita. Dia akan ikuti irama Quran sehingga lambat laun ketika kita sering membaca Al-Quran maka menyeimbangkan organ-organ yang ada dalam diri kita, aliran darah, detak jantung, saraf-sarafnya dan berbagai macam hal yang ada itu semuanya bisa dipengaruhi dengan ya membaca Al-Quran. Apalagi jika kita mentadabburi makna-makna Al-Quran. Ya, kemudian
masalah waktu-waktu. Ya, karena ini berbicara tentang waktu. Yang tadi kita sampaikan, waktu itu hanya ada pada alam mulk sampai langit ketujuh. Hanya sampai di situ. Ya, alam apa yang berkaitan dengan waktu. Nah, kemudian ada barzakh yang meliputi, yang membungkus, ya, kemudian untuk menghubungkannya dengan alam malakut. Alam malakut sudah tidak ada waktu lagi. Nah, waktu-waktu itu, setiap waktu, bukan hanya setiap tahunnya, setiap bulannya, bahkan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, itu ada keterhubungan khusus dengan alam malakut itu, dengan hakikat yang betul-betul menghakiki di sana. Ya, karena alam kita ini terikat dengan waktu, dia harus berputar, walaupun dia harus bertempat, ya, maka ya tidak serta-merta selalu pintu keberkahan, pintu rahmat, dan berbagai macam pintu yang ada di alam malakut sana selalu terbuka lebar untuk ya di alam muluk ini, di alam dunia ini. Ada saatnya dia ya pintunya agak tertutup sedikit, agak kecil lubangnya. Ada waktunya luas, ada luas sekali, ada lebih luas lagi, ada lagi luas di beberapa alam, tetapi di alam lain ya tertutup sempit, ya, sehingga ya berbeda-beda ya bagaimana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ke kita di dunia ini, di alam kita ini. Ya, makanya ya ada waktu-waktu khusus ya terbuka lebar pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya hari Jumat yang kita berada sekarang di sini. Ya, itu riwayat disebutkan ya Sayyidul Ayyam, doanya seluruh hari-hari, dan disebutkan di dalam riwayat juga barang siapa yang membaca surah Al-Qadar 100 kali di sore hari Jumat. Nah, sekarang kita berada di sore hari Jumat, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosanya. Sebesar walaupun itu jumlah dosanya sebanyak ada di nujum, sejumlah bintang-bintang. Nah, ini apa namanya? Tentang hari. Makanya pas ya terbit fajar sampai terbit matahari, di situ pintu rahmat banyak terbuka. Hanya diwajibkan sholat zuhur, sholat subuh. Kemudian setelah itu agak sempit lagi, ya pintu rahmat itu, makanya di situ tidak ada kewajiban sholat. Nanti setelah zuhur, matahari mulai tergelincir ke barat. Nah, di situ pintu rahmat terbuka lagi lebar-lebar, maka diwajibkan sholat zuhur. Kemudian maghrib juga demikian. Kemudian pertengahan malam, setelah pertengahan malam sampai terbit fajar, sangat luas sekali pintu rahmat dibuka. Makanya sangat dianjurkan untuk bermunajat di situ, tahajud di situ. Waktu-waktu berbeda-beda satu dan yang lain keterhubungannya, tapi tetap terhubung semuanya dengan alam malakut, dengan hakikat. Ya, cuman berbeda-beda karena bumi ini berputar. Alam muluk ini berputar, terikat dengan zaman, terikat dengan waktu, sehingga tidak bisa loss terus-menerus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan semua rahmatnya. Ya. Cuma dunia ini yang tidak sanggup untuk menerima semua rahmat itu sekaligus. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya singkatnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan satu malam dalam satu tahun, ya, Lailatul Qadar. Nah, di situ betul-betul semua pintu seluruh alam ini dibuka lebar-lebar. Kemudian seluruh malaikat dan begitu pula ruh semuanya disuruh turun untuk menyambut manusia ini, supaya manusia ini bisa terhubung dengan cepat dan dengan kuat dengan hakikat tersebut. Maka sangat disayangkan kalau kita sia-siakan kesempatan Lailatul Qadar ini. Ibaratnya ya, kalau kita semuanya bekerja, setiap hari bekerja untuk berpenghasilan, mendapatkan penghasilan setiap hari, setiap bulan kita kerja,
tiba-tiba ada kebijakan dari Pak Presiden mengatakan bahwa saja siapa yang bekerja ya, hari ini di hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, maka aku akan berikan penghasilan sebesar kalau dia bekerja selama 1000 bulan. Maka tidak mungkin kita akan sia-siakan hari ini. Walaupun kita sakit, walaupun kita ya lagi capek, lagi lelah, maka tidak mungkin kita sia-siakan hari ini. Karena kapan lagi ada kesempatan kita bisa berbuat banyak. Ya, 83 tahun. Apalagi lebih dari 83 tahun. Ya, sementara ini tinggal 1 hari kita bekerja bisa menutupi 83 tahun. Maka tidak mungkin kita sia-siakan. Apalagi Lailatul Qadar. Setiap hari kita beramal. Setiap hari kita mengharapkan pahala dari Allah. Setiap hari kita melakukan ibadah-ibadah untuk bertakarrub kepada Allah. Untuk mengharapkan ridha Allah. Nah, ada kesempatan 1 malam yang mana bisa mengalahkan 1000 bulan ya kita beramal. Maka tidak mungkin ya kita akan sia-siakan malam ini. Kita akan kurangi tidur kita. Kita akan hentikan sejenak kegiatan-kegiatan yang tidak begitu berkualitas ya, untuk kita fokuskan ya diri kita memanfaatkan ya malam ya Lailatul Qadar ini. Jadi Lailatul Qadar itu adalah puncaknya keterhubungan dengan seluruh alam malakut. Kemudian Lailatul Qadar itu adalah nikmat yang teragung. Ya, karena itu tadi kita bilang kesempatan besar, tidak ada lagi kesempatan lebih dari ini. Lebih besar dari ini. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Orang diberi umur 1000 tahun, tetapi penuh dengan penderitaan. Kita alhamdulillah dikasih umur yang singkat, tetapi bisa mengalahkan orang yang berumur ya 1000 tahun. Kemudian Lailatul Qadar itu adalah wadah turunnya Al-Quran. Al-Quran segala-galanya. Menjelaskan seluruh hakikat. Meliputi seluruh alam yang tadi kita gambarkan tadi itu sampai ke alam arsy. Yang bisa mewadahi Al-Quran hanyalah hanyalah waktu yang betul-betul sepadan dengannya. Keberkahannya, kemuliaannya, keagungannya. Tidak mungkin Al-Quran yang begitu agung, yang begitu berkah diwadahi oleh waktu yang kurang begitu agung. Tidak sinkron, tidak harmonis, tidak seimbang, tidak worth it. Ya, hanya malam, hanya waktu yang begitu mulia, yang begitu agung yang bisa mewadahi turunnya Al-Quran. Nah, itulah Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar itu ya, adalah malam ya, penampakan seluruh ya, keputusan-keputusan yang akan terjadi selama 1 tahun. Nanti kita akan jelaskan ketika kita membahas tentang ya, surah Al-Qadar. Kemudian Lailatul Qadar itu penuh dengan ya, cahaya dan kesucian. Tidak ada sama sekali kotoran-kotoran setan di situ. Tidak ada gelap-gelap kebatilan sama sekali di situ. Maksudnya ya, wadahnya, fasilitasnya suci semuanya. Tinggal kita. Bagaimana kita menyambut kesucian itu. Ya, tinggal kita. Apakah kita yang mau menimbulkan keburukan, kotoran, ataupun kegelapan ya, pada malam yang penuh dengan cahaya dan kesucian. Nah, itu sebagai mukaddimah, tetapi sepertinya mukaddimahnya kepanjangan. Ini pun juga saya sebenarnya berusaha untuk singkat ya. Karena itu ya, tapi sudah tersirat banyak tafsiran dari surah Al-Qadar. Nah, sekarang kita bertabaruk ya sedikit ya dari Al-Qadar untuk lebih rincinya ya. Dari mukaddimah pendahuluan yang saya jabarkan tadi secara singkat ya, dengan mudah ya kita sedikit mengambil ya ma'rifah dari surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tidak perlu tayangkan karena pasti semua sudah hafal. Ya. Inna ya kita sudah tahu bersama Al-Qur'an apa Allah Subhanahu wa taala kadang menggunakan kata inna dan kadang menggunakan kata inni, ana ya, untuk pembicara
Ya, pertama. Kadang juga akan inna. Ini ana kalau menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Inna ketika ya ada ya malaikat dan ada proses ya untuk ya penciptaannya, untuk ya perbuatannya. Ada yang ikut andil yang Allah tunjuk untuk menjadi perantara-perantara. Dan inna sekaligus juga bermakna ta'zim, yaitu pemuliaan kami. Ya, lebih mulia daripada kalau kita mengatakan ya aku atau saya. Ya, sama juga bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab ya, inna juga ketika menggunakan kata kami ya, itu juga menunjukkan kemuliaan. Bahwasanya sungguh yang diturunkan ini adalah ya sesuatu yang sangat mulia. Anzal. Nah, anzalna di sini bukan berarti turun dari atas ke bawah. Ya, bukan turun dari atas ke bawah karena kita tadi lihat alam itu kan saling meliputi, saling memutari, saling melingkari, tidak ada hukum atas di situ, tidak ada atas bawah di situ. Yang ada adalah lebih luas. Yang ada adalah lebih kuat. Yang ada adalah lebih tinggi derajatnya. Ya, tidak ada ya hukum atas yang kita pahami di situ, atas kita atau bawah, tidak ada. Ya, maka yang dimaksud di sini ya inzal adalah menampakkan, mentajallikan, memanifestasikan. Itu menampakkan hakikat yang tidak tersentuh di sana. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang telah disucikan sesuci-sucinya. Kemudian ditampakkan di alam muluk ini, di alam ya dunia kita ini, di alam materi kita ini, menampakkan apa yang di sana. Jadi semua yang ada di alam muluk ini itu ada semua di alam malakut sana, cuma penampakan yang berbeda, bentuk yang berbeda. Nah, di sini perlunya kita ya belajar tentang realitas dari akal sehat dan begitu pula dari ajaran Al-Qur'an dan ajaran suci Rasulullah beserta Ahlul Baitnya, sehingga kita bisa mengenal realitas yang sesungguhnya, termasuk yang ada di sekitar kita, termasuk yang ada di dunia ini. Al-Quran. Jadi diturunkan bukan berarti diturunkan dari atas atau dari suatu tempat dipindahkan ke tempat ini, sehingga di sana sudah tidak ada. Ibaratnya kalau kita memindahkan barang, kita memindahkan dari kanan ke kiri, itu berarti yang tadi di kanan sudah tidak ada. Ya, yang tersisa yang ada di kiri. Tetapi kalau anzalna menurunkan bukan berarti mengosongkan dari atas, memindahkannya ke bumi. Tidak. Menampakkan, tetap ada di sana. Al-Quran tetap hakikatnya di sana. Tetap di alam malakut sana. Ya, tetap hakikatnya di sana. Cuma ditampakkan di muka bumi ini. Tampakkan kepada kita. Nah, kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran. Makna-makna indah Al-Quran. Pelajari ya, hanya dinampakkan di muka bumi ini dan tergantung kapasitas kita. Makin sering kita mentadaburi Al-Quran, maka makin banyak kapasitas kita untuk bisa mendapatkan ya keberkahan ya Al-Quran, dan lebih cepat kita bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan berproses menuju kepada kesempurnaan, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna, bisa mencapai makom ya nafsul ya mutmainnah. Itu ya sekilas anzalna. Lailatul Qadar. Kenapa dibahasakan malam? Ya, banyak hikmah. Ya, kenapa malam? Rata kedahsyatan itu terjadi pada malam hari. Kedahsyatan yang turun kepada Rasulullah untuk umat manusia, untuk alam semesta ini, ya kebanyakan pada malam hari. Ya. Di antara hikmahnya, ya karena malam hari itu ya gelap,
sehingga tidak banyak yang dilihat. Kalau siang terang, banyak yang dilihat. Akhirnya fokus kita ya terpecah karena banyak yang dilihat. Sehingga tapi kalau malam gelap, ya tidak begitu banyak yang dilihat sehingga bisa terfokus. Maka ada sebuah kaidah mengatakan bahwasanya malam itu ya adalah waktu yang lebih dekat menuju kepada tauhid. Malam untuk bertadabbur, untuk bertafakur, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan dan mengokohkan keimanan kita karena di dalamnya lebih fokus. Al-Qur'an sendiri juga menyatakan dalam ya, surah Al-Mudaththir ya disebutkan di situ ya inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, bahwasanya ya, pada malam hari itu ya adalah ya malam ya paling bagusnya untuk mensucikan jiwa dan paling mantapnya perkataan. Kemudian lanjutkan dengan ayat berikutnya innalaka finnahari sabhan tawila. Sementara di siang hari engkau akan sibuk dalam waktu yang panjang. Jadi ya makanya salah satu hikmahnya kenapa malam ya peristiwa Lailatul Qadar ya dari sekian banyak hikmah, dari sekian ribu hikmah ya adalah ya karena malam itu lebih dekat ya kepada ketauhidan, lebih tenang, lebih fokus, dan begitu pula juga secara physically ya badan kita butuh istirahat. Nah, masa-masa istirahat itulah kita bisa jadikan untuk lebih tenang dalam beribadah, dalam bermunajat, dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadar wa ma adraka, itu kata-kata yang diksi yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya untuk menunjukkan kedahsyatan segala sesuatu. Kebanyakan ma adraka itu adalah menanyakan tentang kedahsyatan hari kiamat. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengetahui. Untuk menunjukkan betapa agungnya, betapa luar biasanya, tak akan bisa akal mencapai keagungannya. Ya, sehingga yang ada tinggal ketakjuban yang tersisa pada diri kita tentang kedahsyatan hal tersebut. Nah, di sini Lailatul Qadar juga diberatkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih bagus, lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita maknai lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, bisa diantaranya bahwasanya pengaruh ibadahnya, pengaruh amal solehnya di malam Lailatul Qadar jauh lebih kuat, jauh lebih besar pengaruhnya daripada ketika kita beribadah di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain, di malam-malam yang lain, walaupun sudah 1000 bulan kita beribadah, tetap pengaruh ya satu malam beribadah di malam Lailatul Qadar itu tetap lebih besar. Dan bisa juga ya di antara maknanya lebih bagus daripada alfi syahr, 1000 ya bulan, yaitu bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ya 1000 ya bulan, ya bahwasanya bisa menutupi kejahatan-kejahatan yang terjadi selama 80 ya 3 tahun, 1000 bulan itu bisa dihapus hanya dengan satu malam. Ada riwayat yang saya dapatkan dari kitab Wasail ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi satu malam, boleh bermimpi melihat dalam mimpinya itu Bani Umayyah ya naik turun mimbar. Kemudian terjadi kekacauan yang begitu besar terhadap umat Nabi. Kemudian Rasulullah gelisah memikirkan mimpi itu. Jibril datang menanya kepada Rasulullah, kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau bersedih? Rasulullah menceritakan mimpinya. Kemudian Jibril
naik kembali, bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan apa yang menimpa Rasulnya. Kemudian Jibril datang kembali, ya, menyatakan, ya, bahwasanya ada Lailatul Qadar yang akan, ya, menghapus kegundahan kamu itu. Kemudian Jibril kembali membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa ternyata yang dilihat oleh Nabi itu? Ya, misdaknya adalah kekuasaan Bani Umayyah. Dan kita melihat kekuasaan Bani Umayyah itu sekitar 83 tahun, 84, 85 tahun, sekitar itu. Ya, kekuasaan Bani Umayyah. Dan bagaimana akar-akar Islam dicabut. Kesucian Islam dinodai oleh Bani Umayyah. Hancurkan. Nah, itulah yang membuat Rasulullah sangat bersedih. Islam yang beliau bangun untuk umat manusia, tetapi dirusak. Hanya dalam beberapa tahun pasca wafatnya Rasulullah, dirusak, diporak-porandakan semua bangunan yang dibangun oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah sangat bersedih. Maka di saat diingatkan bahwasanya Lailatul Qadar bisa menutupi kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Bani Umayyah dalam satu malam. Nah, itu diantara misdak atau diantara, ya, makna atau terapan, ya, dari, ya, Lailatul, ya, Qadar itu. Bagaimana Ustazah, Ibu? Waktunya kayaknya sudah melewati. Ya, baik, nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Ya, boleh. Ya. Sebelum sesi tanya jawab, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Ustadz Rusli Malik karena pada hari ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kita dikarenakan ada acara kegiatan yang tidak dapat diwakilkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab supaya lebih memperdalam ilmu yang kita peroleh dari Ustadz Akbar. Kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh membuka audionya atau menuliskannya di room chat. Silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beri pencerahan sisi falsafah. Bagaimana dapat kita secara zahir batin menjadi mikro dan makrokosmos persis gambar raja tadi dalam perjalanan malam Al-Qadar tadi, sehingga mudah-mudahan kita sedaya upaya dapat capai Abaqausain atau Adna, dan akhirnya mata batin kita terbuka dengan Al-Quran hakiki untuk kita praktiskan dalam kehidupan setahun kemudian nanti. Afwan, barakallahu fiik. Silakan Ustaz, langsung saja dijawab. Oh, ya. Ini saya belum dapat pertanyaannya, saya kira masih pesan. Pertanyaan, saya kira tanggapan ini. Pertanyaannya apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Beri pencerahan pada kami, Ustaz, sesuai dengan gambar Raja Kosmos tadi. Bagaimana boleh pada malam Barakah Al-Qadar tadi kita sedaya upaya mencapai Abaqausain atau Adna tadi, agar mudah-mudahan mata batin kita diperlihatkan Allah tentang Al-Quran hakiki untuk kita terapi secara praktis selama setahun mendatang ke depan kita, insya-Allah. Barakallahu fi. Afwan Ustaz. Santo barakallahu fikum. Ya, sebenarnya, ya, kosmos tadi yang kita ya, sedikit, ya, isyaratkan itu gambaran secara singkat bagaimana hubungan kita dengan alam malakut, ya, yang di sana, ya, itu, ya, menghakikat di sana. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini secara lahir, secara zahir,
itu semuanya mempengaruhi batin kita. Yang mana batin kita ada pada alam malakut itu. Ya, yang ada di dunia ini adalah yang zohir kita. Sehingga bagaimana kita pada malam Lailatul Qadar ini yang betul-betul kita harapkan bisa ya, kita dapatkan bersama, sehingga kita bisa melewati 83 tahun kualitas daripada amal yang kita lakukan, yang memang itu merupakan bekal yang kita ingin bawa ke akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menerima kita dengan ridhonya dan dengan ya, cintanya, ya, yaitu dengan berupaya ya, menjalankan apa yang telah ya, diajarkan ya, oleh ya, Kanjeng Nabi ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya ya, ajaran suci yang dijaga ya, oleh manusia suci. Karena kita sudah ketahui bersama, setelah wafatnya Rasulullah terjadi berbagai macam fenomena, terjadi berbagai macam peristiwa yang mencederai kesucian ajaran Islam ini, sehingga ajaran Islam ini ya di sebagian tempat mengalami distorsi. Ya, karena itu kita harus menelusuri Islam yang suci ini melalui ya manusia suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jamin kesuciannya dalam Al-Quran, yang bertugas memang untuk menjaga kesucian daripada ajaran Islam, dan begitu pula juga Al-Quran. Al-Quran tidak bisa hanya dengan sendirinya ya, yaitu yang bersifat tulisan, tetapi harus disertai dengan Al-Quran natik, dengan padanannya. Makanya Rasulullah, apapun yang dikatakan Rasulullah dan begitu pula para manusia suci, dan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dan manusia suci, apapun yang diisyaratkan oleh Rasulullah dan manusia suci, itu semuanya sebenarnya Al-Quran. Itu semuanya adalah Al-Quran. Maka doa-doa yang diajarkan oleh manusia suci itu sebenarnya sedang membahasakan Al-Quran, sedang menjelaskan Al-Quran, sedang mengurai Al-Quran. Kayaknya tadi yang kita mau sebenarnya jelaskan yang belum sampai tadi itu, ya, bahwasanya tanazzalul malaikatu war ruhu fiha ya bismi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar, ya, yaitu turun untuk dirinci. Al-Quran itu dirinci, yang tadi ya tersimpan secara global ya diturunkan untuk dirinci, yufraqu ya fiha kullu amrin, dirinci ya, dipisah-pisahkan segala urusan di situ. Ya, kita punya hafalan inna anzalnahu, hafalan kita bersifat global. Setelah kita ucapkan, kita ngaji, kita baca, ya, itu kita sedang merinci apa yang ada dalam pikiran kita. Guru kita Ustadz Rusli, beliau punya gambaran umum, beliau punya ya pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Setiap masa tadabbur beliau merinci, beliau mengurai apa yang ada di dalam naknya. Jadi hakikat Al-Quran itu seperti itu ya, kira-kira. Ini hanya pendekatan, tapi Al-Quran jauh lebih ya tidak bisa dibandingkan dengan pendekatan tadi, tetapi hanya sekedar ya gambaran. Ya, Al-Quran yang menghakikatnya tidak bisa diurai. Nah, di malam Lailatul Qadar ini diurai. Ya, makanya dikatakan Lailatul Qadar itu juga adalah malam tarbiyah, malam pendidikan, malam ya pendidikan yang mana membuat manusia itu bisa ya terdidik dengan baik dengan keberkahan yang ada dalam Lailatul Qadar ini. Ya, dan disebut juga malamnya Rasulullah dan begitu pula para manusia suci, karena hakikat Al-Quran ini diturunkan kepada mereka, dan mereka yang merinci, mereka yang mengurai dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sirah, ya, dengan isyarat-isyarat, ya, dan berbagai macam cara yang ya beliau lakukan. Makanya seperti misalnya ya Imam Husain sendiri di Karbala itu sebenarnya sedang membahasakan Al-Quran, itu sedang mengurai Al-Quran. Imam-imam ya itu sedang mengurai Al-Quran. Semua yang mereka lakukan itu semuanya Al-Quran, dan itu adalah Lailatul Qadar ya, mengurai Al-Quran. Maka ketika kita supaya kita bisa terhubung dengan Lailatul Qadar dengan baik, ya kita dekatkan diri kita dengan manusia suci yang memang merupakan ya turunannya Lailatul Qadar.
kita koneksikan diri kita dengan manusia suci, dan itulah hakikatnya salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sambungkanlah. Ya, kalau kita mau sederhanakan bahasa salawat itu, salawat adalah silah, hubungkanlah, koneksikanlah ya, dirimu dengan ya Muhammad, sehingga kami juga terkoneksi dengan Muhammad, sehingga akhirnya kita bisa terhubung denganmu ya Allah. Ya, yaitu salawat itu adalah konektor ya, di antara upaya kita supaya terhubung dengan manusia suci, dengan Rasulullah. Kita sering-sering bersalawat, karena salawat itu pada hakikatnya adalah koneksi, penghubungan kita dengan manusia suci, dengan Rasulullah, dan dengan itu kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti misalnya listrik ya, saya kurang tahu kalau di Malaysia listrik ya dari luar ya itu wattnya sangat besar sekali ya, kemudian setiap rumah ada gardunya ya untuk mengurangi wattnya, untuk bisa ya memberikan listrik yang kecil di dalam rumah. Nah, di dalam rumah ini dia harus terkoneksi dengan gardu yang ada itu untuk bisa terhubung dengan listrik yang begitu besar alirannya ya, karena tidak bisa lampu kecil ada di luar ya, harus ada konektor. Nah, harus terhubung sehingga bisa mendapatkan listrik. Kalau tidak terhubung maka tidak bisa mendapatkan listrik dari luar. Begitu pula juga kita dengan ya, Lailatul Qadar. Untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, bagaimana kita mendekatkan diri kita, keterhubungan kita ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan itu kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lebih spesifik lagi, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada imam zaman kita. Dengan imam zaman kita inilah yang mengkoneksikan kita dengan Rasulullah, dan Rasulullah yang mengkoneksikan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ya hakikatnya ya Lailatul Qadar kita bisa dapatkan. Itu mungkin ya, sekilas yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Akbar. Karena waktu jualah yang membatasi kita, jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di lain waktu. Dan sebagai penutup acara, kita mohon kepada Ustadz Akbar untuk memberkahi acara ini dengan doa penutup. Ustadz, silakan Ustadz. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya karena mungkin agak meluas, karena memang ini pembahasan sebenarnya sangat luas sekali dan sangat dalam, lagi membahas tentang ya filosofisnya ya Lailatul Qadar yang memang sulit untuk dijangkau dan waktu yang sangat singkat ya, sulit untuk ya, saya bahasakan dengan bahasa yang ilmiah, teratur dan mudah untuk dipahami. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya untuk terus ya sama-sama bertadabbur terhadap ya apa yang Allah telah turunkan kepada kita, yaitu yang suci yang ada ya, disampaikan Rasulullah SAW suci. Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna sirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rzuqna fi syahrina hadzal jidd wal jittihad wal quwwa wan nashat wa ma tajidu wa ma tuhibbu wa tarda. Allahumma rabbal fajri wa layalil qadar wa layalil ashr wasyafa' wal watr wa rabb syahri ramadan wa ma anzalta fihi minal qur'an al karim wa rabb jibril wa mikail wa israfil wa jami'al malaikah al muqarrabin. Allahumma waffiqna fihi lailatul qadar ala afdali halin tuhibbu ayyakuna 'alaiha ahadun min awliya'ik
Allahumma ardoha laka thumma ja'alha li khairum min alfi syahr warzuqna fiha afdal ma razaqta ahadan mimman balagtahu iyyaha wa akramtahu biha waja'alna fiha min ataqaika min jahannam wa tulaqaika minan nar wa su'ada'a khalqika bi maghfiratik wa ridwanika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ahyina mahya Muhammad wa ali Muhammad wa amitna mamata Muhammad wa ali Muhammad warzuqna syafa'ata Muhammad wa ali Muhammad wahsyurna fi zumrati Muhammad wa ali Muhammad wahsyurna ma'al Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an ya rabbal alamin. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjalallahu ta'ala farajah syarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.